Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, kelas 10 akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengapresiasi seni rupa timur dan seni rupa barat yang ada di Banten. Seni rupa timur adalah istilah digunakan di dunia akademis untuk menyebut seni rupa yang berkembang di negara-negara Asia dan Afrika. Seni rupa yang di dalamnya terdapat seni lukis, seni pahat, seni grafis, dan seni rupa arsitektur. Di dunia timur, mengekspresikan sejarah panjang peradaban bangsa-bangsa tersebut. Dan seni rupa barat adalah seni rupa yang dibuat pada masa era klasik atau yang disebut pada masa kekaisaran Romawi kuno atau masa Yunani kuno. Perbedaan yang sangat mencolok dari karya seni rupa barat dan timur adalah dalam hal pengakuan kepemilikan. Di Barat, Eropa, dan Amerika, karya seni lebih cenderung individual, dapat dilihat dalam lukisan aliran Barat, seperti romantisme, kubisme, dan lain-lain. Pasti terdapat tanda tangan pelukis ataupun inisial. Berbeda dengan seni rupa timur, seperti India, Cina, Jepang, dan Indonesia tentunya. Penciptanya tidak diketahui semua, berasal dari kesadaran kepemilikan bersama. Berikut ini adalah peninggalan-peninggalan yang ada di Banten. Yang pertama adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen. Keunikannya adalah bentuk menara yang mirip seperti mercusuar dan bagian atap masjid mirip pagoda. Masjid Agung Banten merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dibangun antara tahun 1552 sampai 1570 saat Sultan Maulana Hasanuddin memerintah. Ini menjadi salah satu bangunan bersejarah perkembangan Islam di Provinsi Banten. Bangunan Masjid Agung Banten berada di atas kompleks seluas 1,3 hektar yang dikelilingi pagar tembok setinggi 1 meter. Yang kedua adalah Benteng Spelwijk. Benteng Spelwijk terletak di Kampung Pamarican sekitar 600 meter ke arah barat Laut Keraton Surosowan, situs Banten Lama. Benteng ini berdena persegi, panjang, tidak simetris, dan setiap sudutnya terdapat bastion. Benteng Spelwijk didirikan pada tahun 1682, mengalami perluasan pada tahun 1685 dan 1731. Benteng ini dirancang oleh Hendrik Lukaszun, Karbil. Adapun namanya diambil dari nama Gubernur VOC, Cornelis Jan Spelman. Benteng ini sekian menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nasr Abdul Qahar, yang juga dikenal sebagai Sultan Haji. Yang ketiga adalah Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk adalah sebuah meriam kuno milik Kesultanan Banten. Meriam yang berukuran cukup besar ini tersimpan di halaman Museum Situs Keperbakalaan Banten Lama. Ukurannya panjang 341 cm, diameter bagian belakangnya 66 cm, diameter mulut atau moncong bagian luar 60 cm, dan bagian dalam 32 cm. Adapun lebar bagian yang menonjol 1,15 meter. Meriam Ki Amuk konon dulu dipergunakan untuk menjaga pelabuhan Karangbatu yang berada di Teluk Banten. Yang keempat adalah Vihara Avalokitesvara. Peninggalan ini adalah bukti akan keterbukaan kerajaan Banten dengan seluruh agama, di mana pada dinding vihara terdapat relief legenda siluman ular putih. Sejarah pembangunan vihara ini berkaitan dengan Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Tokoh penyebar Islam di tanah Jawa ini memiliki istri yang masih keturunan Tiongkok bernama Putri Ongtian. Melihat banyak pengikut putri yang masih memegang keyakinannya, Sunan Gunung Jati membangun vihara pada tahun 1542 di wilayah Banten, Desa Darmayon, dekat Masjid Agung Banten. Namun pada tahun 1774, vihara dipindahkan ke kawasan Pamarican hingga sekarang. Yang kelima adalah Danau Tasikardi. Danau Tasikardi dibuat pada masa pemerintahan Penembahan Maulana Yusuf, bertahta 1570 sampai 1580 Masehi. Sultan Banten kedua dan merupakan tempat peristirahatan Sultan dan keluarganya. Peranannya ganda, yaitu menampung air dari sungai di Banten demi perairan sawah.
dan memasok air ke keraton dan masyarakat sekitarnya. Air Danau Tasigardi dialirkan ke keraton Sorosowan melalui pipa yang terbuat dari tanah liat. Sebelum digunakan, air disaring dan diendapkan di tempat penyaringan khusus yang disebut dengan pengindelan abang atau penyaringan merah, pengindelan putih, dan pengindelan emas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.